Perkenalkan, nama saya Sudirman Lauli, mahasiswa IKN Tarutung, asal sekolah UPTD SD Negeri 22 Gunustoli Danoi, Kecamatan Gunustoli Danoi, Kota Gunustoli. Demikianlah perkenalan dari saya. Terima kasih. Shalom anak-anak. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, karena instasi luar biasa pasti kita memiliki semangat untuk belajar. Dan sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, apa yang biasanya kita lakukan, Bu? Oke, di antara anak kami siapa yang pimpin kita dalam doa? Maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, kita berjanji dengan hidup dan mengalir rumah perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Tuhan telah memberkati Tuhan sementara kita belajar dari Tuhan bersama kekuatan kesehatan kesabaran supaya semua berkata kebenaran Tuhan bisa mengerti dan disampaikan. Hingga dalam namu di dalam kesempurnaan dalam Tuhan yang menyenangkan. Sama-sama kita katakan Amin. Bagaimana ini, sudah hadir semua? Sudah. Kita absen ya. Saya sebutkan namanya depan ini dan silakan nanti dengarkan namanya masing-masing. Alan Jones Wan Lauli. Hadir Pak. Arvin Gulen. Hadir Pak. Chelsea Lauli. Charlie Bergule, Hadir Pak. Fidar Lauli, Hadir Pak. Dilvan Pratama Lauli, Hadir Pak. Valenta Gule, Hadir Pak. Hilda Kristiani Lauli, Hadir Pak. John Carlos Lauli, Hadir Pak. Miriswan Gule. Hadir Pak. Oke, baik, kita semua sudah Hadir. Sekarang, Bu, kita mau belajar mengenai materi aku mau berdoa. Di dalam materi kita ada yang namanya tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Adalah yang harus kita pahami dan harus kita kuasai ketika kita nanti membahas mata pelajaran ini. Salah satunya adalah satu, Menuliskan arti berdoa menggunakan pemahaman sendiri. yang kedua, Mendapatkan contoh-contoh tindakan manusia yang sudah berdoa. ketiga, Membuat karya dalam bentuk kartun komik
yang terambil dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dan sekarang kita baca dari Matius. Silakan buka Alkitabnya. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2 saja. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2 saja ya. Sudah dapat semua? Ya, mari kita baca serentak. 1, 2, ya. Demikianlah pembacaan dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di situ di judul kita adalah aku mau bertobat. Kalau dikatakan aku mau bertobat, berarti ada niat untuk bertobat. Kemauan bertobat. Mengapa harus bertobat? Karena manusia itu adalah sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga bagaimana memulihkan manusia itu supaya dia menjadi baru, supaya dia menerima yang namanya kebahagiaan atau keselamatan daripada Tuhan melalui pertobatan. Dia mau berubah. Nah, sehingga materi kita di sini dikatakan aku mau bertobat. Kalau bertobat itu adalah berasal daripada kata tobat. Apa artinya tobat? Tobat dan berarti kembali. Nah, tobat itu artinya berputar, berbalik kembali. Yang tadinya dia itu sebelum bertobat, yang kerjanya melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa contohnya perbuatan yang tidak baik? Mencuri, apalagi? Berzina, apalagi? Berbohong, apalagi? Membunuh. Itulah contoh-contoh perbuatan yang tidak baik. Sehingga yang tadinya dia melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan, maka dia mengambil suatu keputusan, mau dia bertobat, mau berubah. Perbuatan jahat itu tadi, contohnya berbohong, mencuri, dia tinggalkan. Dia menyesali. Mengapa dia menyesali? Karena dia tahu bahwa perbuatannya itu adalah tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika dia menyesal apa yang dia lakukan, maka dia mengambil suatu keputusan bahwa dia mau bertobat. Dan itulah jalan bagi kita. Setiap manusia harus bertobat supaya kita mendapatkan yang namanya keselamatan atau kehidupan yang kekal, supaya kita itu adalah bisa masuk surga, bisa memperoleh kebahagiaan daripada Tuhan. Adalah kita harus mau bertobat. Orang yang tidak
hidupnya pasti susah. Tidak dikasihi oleh Tuhan. Tidak mendapatkan keselamatan. Makanya manusia harus membutuhkan yang namanya pertobatan. Atau ada yang di antara kalian di sini yang tidak berdosa? Ada? Tidak. Ada yang tidak melakukan perbuatan yang tidak baik di sini? Tidak. Ada yang tidak melakukan perbuatan yang tidak baik? Ada. Berarti kita semua adalah melakukan yang namanya perbuatan yang tidak baik. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Contohnya anak-anak kami. Ada yang suka melawan orang tua di rumah? Ada yang sering berbohong kepada orang tua? Perbuatan berbohong itu apakah berkenan kepada Tuhan? Iya. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan itu, kita menyadari bahwa itu tidak baik. Kita menyesali. Sehingga ketika menyesali, maka kita harus mau bertobat. Contohnya kalian sudah membohongi, maka hari ini mulai mengambil suatu keputusan mau bertobat. Bagaimana kalau kita mau bertobat? Berarti tidak lagi berbohong. Tidak mau lagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu namanya adalah bertobat. Setelah bertobat, adalah ada buah, ada tindakan yang harus kita lakukan sesuai dengan pertobatan kita. Apa itu? Ciri-cirinya apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertobat? Tidak lagi berbohong. Apa lagi yang harus dilakukan? Sikapnya dan perbuatannya adalah harus perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah dari hasil pertobatan. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik, maka hidup kita menjadi bahagia dan kita memiliki sukacita daripada Tuhan. Bahkan yang namanya keselamatan. Seperti mata pelajaran kita minggu yang lalu bahwa Yesus mati bagiku. Kenapa Yesus itu mati di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Karena dosa kita. Makanya dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga melalui juga pertobatan, disitulah kita mendapatkan yang namanya keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Baik, kita coba putar video. Coba dengarkan. Suatu pagi yang cerah, burung-burung berkicau, cahaya matahari memberikan semangat bagi Rini untuk pergi ke sekolah. Bagi Rini, hari ini terasa sangat menyenangkan. Saat istirahat, Rini dan teman-temannya mengobrol di lapangan basket. Mereka bercerita tentang film kesukaan yang mereka tonton kemarin. Ternyata saking asyiknya menonton film favoritnya, Rini lupa bahwa ada PR yang harus dikumpulkan hari ini. Kenapa? Aku lupa mengerjakan PR matematika yang diberikan ibu guru kemarin.
aja kalau kamu lupa mengerjakan PR-nya. Ibu guru bakal marah gak ya? Aduh, aku takut nih. Gak apa-apa, bilang aja sama ibu guru. Ya udah, aku bilang ibu guru ya. Wah, ternyata ini lupa mengerjakan PR matematika yang harus dikumpulkan hari ini. Sebenarnya ini takut dan malu kepada ibu guru karena ia lupa mengerjakan PR matematika itu. Tapi ia tetap harus memberitahu ibu guru. Permisi Bu Guru, saya mau mengakui kesalahan hari ini. Kenapa ini? Kesalahan apa yang kamu lakukan hari ini? Saya lupa mengerjakan PR matematika yang Ibu berikan kemarin. Saya minta maaf dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Ibu hargai kejujuran kamu. Tapi kamu tetap harus mengumpulkan PR-nya ya. Ibu akan berikan tambahan 2 soal lagi. Ibu tunggu sampai besok ya. Baik Bu, terima kasih ya. Maafkan saya menyesal. Setelah pulang sekolah, Gara-gara aku lupa ngerjain PR matematika, Ibu Guru jadi kasih soal tambahan nih. Aku nyesel deh gak ngerjain PR-nya. Ya udah, kalau kamu memang menyesal, kerjain dong PR-nya. Terus besok langsung kasih sama Ibu Guru. Iya, aku mau kerjain PR-nya sekarang. Terima kasih ya. keesokan harinya di sekolah, Rini, kemarin kamu bilang menyesal karena tidak mengerjakan PR matematika. Hari ini kamu malah mengulangi kesalahan yang sama. Maafkan Rini, Bu. nah anak, dari cerita tadi, apakah ini sudah menunjukkan perbuatan bertobat? Belum. Rini hanya menyesal karena tidak mengerjakan PR. Bertobat adalah menyesal atas kesalahan yang dilakukan dan berusaha untuk memperbaiki perbuatan yang salah. Kisah pertobatan terjadi pada diri Paulus, seorang yang suka menganiaya pengikut Kristus. Suatu hari ketika ia melakukan perjalanan ke Damsyik, di tengah jalan ia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Kemudian ada suara yang berbicara kepadanya, "Saulus, Saulus, Saulus, akulah Yesus yang engkau aniaya." Setelah kejadian itu, Paulus tidak dapat melihat. Sejak berjumpa dengan Yesus, Paulus bertobat. Ia menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Dari kisah Rasul Paulus, kamu mengetahui bahwa Allah akan menolongmu ketika bertobat. Roh Kudus membantumu untuk menyadari kesalahan yang dilakukan. Misalnya kamu berbohong kepada orang tuamu tentang nilai ulangan yang jelek. Kamu tidak memberitahu nilai yang sebenarnya. Kamu mengatakan bahwa hasil ulangannya bagus. Apakah yang kamu rasakan setelah berbohong? Kamu merasa tidak tenang atau gelisah. Rasa bersalah itu muncul dari hatimu. Lalu, Roh Kudus menolongmu untuk menyadari bahwa yang dilakukan itu salah. Allah juga memakai orang lain untuk berdoa. Contohnya, Allah memakai Nabi Nathan untuk mengukur Daud ketika berbuat dosa. Ia pun menyadari kesalahannya, kemudian bertobat. Allah juga bisa memakai orang tua, saudara,
bertindak dengan pakaian karena sampai di sini materi pelajaran kita kali ini. Jangan lupa selain berdoa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, baik. Bagaimana setelah kita melihat videonya, apakah contoh pertobatan anak ini tadi, Sri ini, apakah benar-benar dia bertobat? Tidak, hanya saja menyesali dosa-dosanya, menyesali perbuatannya. Tetapi tugas PR-nya belum dikerjakan juga. Si diulangi lagi kesalahan yang sama. Itu artinya bukan bertobat. Yang bertobat itu adalah harus menyesali perbuatan yang jahat itu, menyesali dosa-dosanya itu, dan mau berubah, tidak lagi mengulang. Oke, baik. Demikianlah penjelasan dari Bapak. Dan kalau ada yang kurang dimengerti, kami silakan anak-anak kami untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri. Bagaimana kehidupan orang yang sudah bertobat? Bagaimana kehidupan orang yang sudah bertobat? Ada yang bisa menjawab di antara anak kami? Oke, silakan. Kehidupan orang yang sudah bertobat merasakan kebahagiaan, sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau bertanya? Ada. Oke, silakan. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah bertobat? Oke, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah bertobat? Ada yang bisa menjawab di antara kalian? Oke, silakan. Bersikap baik dan melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke, tepuk tangan. Itulah materi kita pada hari ini adalah aku mau bertobat. Dan sekarang kita membentuk kelompok, kita mengerjakan tugas. Oke, silakan bentuk kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Baik, kita bagi soal satu-satu kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan diskusikan dan bahas bersama. Dan setelah nanti selesai dijawab, kita pilihkan di depan setiap kelompok. Oke, bagaimana sudah selesai? Karena sudah selesai dijawab semua, bisa dikerjakan. Sekarang kelompok 1 maju ke depan, dibacakan di depan apa yang menjadi hasil jawabannya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Mengapa setiap orang harus bertobat? Tulis menggunakan pemahamanmu sendiri. Jawaban: karena setiap orang atau manusia berdosa. Bagaimana jawaban yang kelompok 1 sudah benar? Oke, silakan tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 2 maju ke depan. Tuliskan contoh sikap atau perilaku orang yang sudah bertobat. Jawabannya: contoh sikap atau perilaku orang yang sudah bertobat adalah memiliki sikap yang baik dan perbuatan yang benar kepada Tuhan. Bagaimana jawaban kelompok 2? Oke, silakan tepuk tangan. Sekarang paslon nomor
maju ke depan. Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan adalah perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perbuatan perilaku, perubahan cara berpikir dan perubahan hati. Bagaimana jawaban kelompok 3? Oke, silakan tepuk tangan. Sekarang kelompok 4 maju ke depan. Bagaimana kalian membuktikan tekad untuk mau bertobat? Jawabannya, membuktikan tekad untuk mau bertobat adalah dengan melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana jawabannya? Oke, silakan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat seperti semula. Itulah materi kita pada hari ini, dan kita tahu bahwa bertobat itu adalah menyesali dosa-dosanya atau perbuatannya yang tidak baik dan mau berubah. Kesimpulannya adalah, mengapa kita harus mau bertobat? Karena semua manusia adalah makhluk yang berdosa. Karena itu harus bertobat adalah tindakan yang menyesali dosa-dosa, meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan dan hidup berbalik kepada Allah. Apakah anak-anak mau bertobat? Nah, mulai sekarang, besok dan sampai kapanpun kita harus mau melakukan perbuatan yang baik. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini, dan sekarang mau kita pulang. Dan sebelum pulang, kita harus berdoa. Apa yang pimpin kita dalam doa? Oke, silakan maju. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dengan dulu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sekarang mau pulang, dan kalau pulang nanti hati-hati di jalan, jangan ada yang main-main. Dan ingat mata pelajaran kita hari ini, kita pelajari di rumah, dan minggu depan kita lagi lanjut. Oke, silakan pulang.